Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat, persilangan monohibrid, dan persilangan dihibrid. Masih di materi pelajaran IPA kelas 9. Hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Johann Mendel. Beliau seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas dasarnya, dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya, karena memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Berikut adalah gambar variasi tanaman kacang kapri sebagai objek penelitian Mendel. Dalam penelitiannya, Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kacang kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrid. Dan kedua, menyilangkan kacang kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum pertama Mendel, atau disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman adalah U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Berikut adalah gambar bagan persilangan monohibrid. Pada percobaan Mendel, disilangkan tanaman kapri berbunga ungu sebagai jantan dengan kapri berbunga putih sebagai induk betina. Maka ditulislah bunga jantan dan bunga betina sebagai parental atau P1, yaitu induk pertama. Kemudian menulis fenotipnya, yaitu sifat yang nampak pada bunga. Bunga jantan berwarna ungu dan bunga betina berwarna putih. Lalu genotip atau gen penyusun sifatnya ditulis dengan U besar untuk bunga berwarna ungu dan U kecil untuk bunga berwarna putih. Biasanya, genotip ini diambil dari huruf pertama sifat dominan pada fenotip. Dalam hal ini, U besar diambil dari huruf pertama dari bunga berwarna ungu, dan U kecil merupakan lawan dari pasangan U besar, yaitu genotip untuk menyatakan bunga berwarna putih. Untuk menentukan gametnya, kode genotip kita segregasi. Kode genotip U besar kita segregasi menjadi U besar, U besar. Dan genotip U kecil kita segregasi menjadi U kecil, U kecil. Untuk mendapatkan hasil persilangan keturunan pertama atau filial pertama,
kita gunakan tabel Punnett atau tabel papan catur. Gunakan baris pertama pada tabel untuk mengisi gamet dari induk jantan, dan kolom pertama untuk mengisi gamet dari induk betina. Lalu silangkan setiap gamet pada tabel dan tulis pasangan gen pada kolom yang sesuai. U besar pada gamet jantan diturunkan, kemudian U kecil pada gamet betina dipindahkan ke kanan. Pasangan gen yang terbentuk adalah U besar, U kecil. Selanjutnya, U besar diturunkan dan U kecil dipindahkan ke kanan. Pasangan gen yang terbentuk adalah U besar, U kecil. U besar pada gamet jantan diturunkan, kemudian U kecil pada gamet betina dipindahkan ke kanan. Pasangan gen yang terbentuk adalah U besar, U kecil. Yang terakhir, U besar pada gamet jantan diturunkan, kemudian U kecil pada gamet betina dipindahkan ke kanan. Maka pasangan gen yang terbentuk adalah U besar, U kecil. Sehingga didapatkan genotip keturunan pertama sebanyak 4 U besar, U kecil atau menghasilkan genotip yang sama yaitu semua U besar, U kecil. Berdasarkan genotip hasil persilangan, menyatakan bahwa fenotip keturunan pertama semua bunga berwarna ungu. Hal ini dikarenakan kode gen U besar untuk bunga berwarna ungu dominan terhadap kode gen U kecil pada bunga berwarna putih. Untuk mendapatkan perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua, maka kita ulangi langkah-langkah pada persilangan pertama. Pertama, kita tuliskan induk kedua atau P2, yaitu induk jantan dari F1 yang disilangkan dengan bunga betina yang berasal dari sesamanya. Berdasarkan hasil persilangan pertama tadi, fenotip F1 berwarna ungu dan disilangkan dengan F1 berwarna ungu. Genotip bunga berwarna ungu pada hasil persilangan tadi adalah U besar, U kecil. Maka kita tuliskan genotip untuk bunga jantan U besar, U kecil dan bunga betina juga U besar, U kecil. Untuk menentukan gamet pada persilangan kedua ini, genotip pada kedua pasangan kita segregasi. Untuk pasangan gen U besar U kecil pada induk jantan, kita segregasi menjadi U besar, U kecil. Dan pada induk betina, kita segregasi menjadi U besar, U kecil. Untuk mendapatkan keturunan pada persilangan kedua, kita gunakan lagi papan Punnett atau papan catur. Gunakan baris pertama pada tabel untuk mengisi gamet dari induk jantan, dan kolom pertama untuk mengisi gamet dari induk betina. Lalu silangkan setiap gamet pada tabel, kemudian tulis pasangan gen pada kolom yang sesuai. U besar pada gamet jantan turun dan U besar pada gamet betina pindahkan ke kanan. Pasangan yang terbentuk adalah U besar, U besar. U kecil pada gamet jantan diturunkan, U besar pada gamet betina geser ke kanan. Maka pasangan gamet yang terbentuk adalah U besar, U kecil. U besar pada gamet jantan turun, U kecil pada gamet betina pindahkan ke kanan. Maka pasangan gen yang terbentuk adalah U besar, U kecil. Yang terakhir, U kecil pada gamet jantan turun, U kecil pada gamet betina pindahkan ke kanan. Pasangan gen yang terbentuk adalah U kecil, U kecil. Dari hasil persilangan kedua ini didapatkan perbandingan genotip 1 U besar, U besar, 2 U besar, U kecil, dan 1 U kecil, U kecil,
atau 1:2:1. Pada persilangan ini, gamet untuk alel U besar dominan terhadap sifat gamet untuk alel U kecil, sehingga didapatkan perbandingan 3 untuk bunga berwarna ungu dan 1 untuk bunga berwarna putih, atau 75% bunga berwarna ungu dan 25% bunga berwarna putih. Setelah melakukan persilangan pada kapri yang berwarna ungu dan kapri yang berwarna putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat beda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Berdasarkan hukum segregasi, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel ovum. Dalam hal ini, dari induk atau parental yang memiliki genotip B besar, B besar, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, akan terbentuk gamet dengan gen B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Keturunan pertama atau filial pertama dari induk tersebut semua bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, atau berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan kedua, yaitu antar sesama keturunan pertama. Fenotip dari hasil persilangan pertama adalah semua kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Dengan genotip pada persilangan pertama, semua bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berdasarkan hukum segregasi, maka dari pasangan gen B besar, B kecil, K besar, K kecil dapat kita tentukan jenis gametnya, yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Karena kedua genotipnya sama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka semua gamet jantan dan betinanya juga sama, yaitu B besar, K besar, B kecil, K besar, B besar, K kecil, dan B kecil, K kecil. Untuk mendapatkan filial kedua, maka kita gunakan papan panet atau papan catur. Gunakan baris pertama pada tabel untuk mengisi gamet dari induk jantan. Dan kolom pertama untuk mengisi gamet dari induk betina. Lalu, silangkan setiap gamet pada tabel, kemudian tulis pasangan gen pada kolom yang sesuai. B besar K besar pada gamet jantan turun, B besar K besar pada gamet betina geser ke kanan. Terbentuklah pasangan gen B besar, B besar, K besar, K besar. B kecil K besar pada gamet jantan turun, B besar K besar pada gamet betina geser ke kanan. B besar K kecil pada gamet jantan turun, B besar K besar pada gamet betina geser ke kanan. Maka terbentuklah pasangan gen B besar, B besar, K besar, K kecil. B kecil K besar dari gamet jantan turun, B kecil K besar dari gamet betina geser ke kanan. B besar K kecil pada gamet jantan turun, B kecil K besar pada gamet betina geser ke kanan. B kecil K kecil pada gamet jantan turun, B kecil K besar pada gamet
betina geser ke kanan. B besar K besar pada gamet jantan turun. B besar K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. B kecil K besar pada gamet jantan turun. B besar K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. B besar K kecil pada gamet jantan turun. B besar K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. B kecil K kecil pada gamet jantan turun. B besar K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. B besar K besar pada gamet jantan turun. B kecil K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. B kecil K besar pada gamet jantan turun. B kecil K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. B besar K kecil pada gamet jantan turun. B kecil K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. Terakhir, B kecil K kecil pada gamet jantan turun. B kecil K kecil pada gamet betina pindah ke kanan. Dari hasil persilangan kedua ini, marilah kita tentukan jenis-jenis genotip yang terbentuk. Pertama, genotip dengan pasangan huruf B besar, B besar, K besar, K besar ada pada kotak nomor 1. Kemudian, genotip berupa pasangan dari huruf B besar, B kecil, K besar, K besar ada pada kotak nomor 2 dan 5. Besar B besar, K besar, K kecil ada pada kotak nomor 3 dan 9. Pasangan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil ada pada kotak nomor 4, 7, 10, dan 13. Kemudian, genotip pasangan B kecil, B kecil, K besar, K besar ada pada kotak nomor 6. Pasangan B kecil, B kecil, K besar, K kecil ada pada kotak nomor 8 dan 14. Pasangan B besar, B besar, K kecil, K kecil ada pada kotak nomor 11. Pasangan B besar, B kecil, K kecil, K kecil ada pada kotak nomor 12 dan 15. Dan yang terakhir, pasangan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil ada pada kotak nomor 16. Kemudian kita tentukan fenotip dan jumlah fenotipnya. Yang pertama, untuk pasangan genotip yang ada huruf B besarnya dan ada huruf K besarnya, karena B besar dan K besar ini adalah dominan terhadap B kecil, K kecil, maka setiap pasangan gen yang ada huruf B besar dan K besarnya, fenotipnya adalah berbiji bulat berwarna kuning. Jumlahnya ada 9. Yang kedua, pasangan genotip B kecil, B kecil ini adalah berbiji kisut, sedangkan salah satu atau keduanya berupa huruf K besar itu adalah berwarna kuning. Jumlahnya ada 3. Selanjutnya, berbiji bulat berwarna hijau ada 3, dan berbiji kisut berwarna hijau ada 1. Dengan demikian dapat kita tentukan perbandingan fenotip pada F2, yaitu bulat kuning banding kisut kuning banding bulat hijau banding kisut hijau sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berdasarkan hasil yang tampak pada keturunan kedua atau F2 ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya, suatu induk memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil, serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil.
Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum kedua Mendel, atau disebut juga hukum penggabungan bebas. Demikianlah penjelasan singkat tentang pewarisan sifat, persilangan monohibrid, dan persilangan dihibrid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.